Teman-teman, kalian tahu nggak, orang yang belajar filsafat itu sebenarnya keliru. Ya, kalian nggak salah dengar. Kebanyakan orang-orang yang belajar filsafat itu terjebak di dalam kekeliruannya. Halo teman-teman semua, selamat datang di dunia sosial. Kali ini kita akan membahas tentang yang sering diomongkan orang-orang di tongkrongan, di kedai kopi, tentang masalah filsafat. Nah, sebelum kita menjawab mengapa sih filsafat itu orang-orang sering terjebak di dalam kekeliruan, sebelum kita menjawab itu teman-teman semua, ya kita bahas dulu sedikit tentang bagaimana sih sebenarnya hakikat filsafat itu. Teman-teman semua, hakikat filsafat itu ada 3. Yang pertama, filsafat itu berfungsi sebagai inquiry. Yang kedua, filsafat itu berfungsi sebagai set of mind atau set of belief. Dan yang ketiga, fungsi filsafat itu sebagai academic disiplin. Ayo kita bahas satu persatu teman-teman semua. Yang pertama, filsafat itu sebagai inquiry. Ya, orang-orang menyebutnya filsafat itu sebagai proses membudidayakan akal pikir kita. Ya. Jargonnya apa? Jargonnya dari mitos ke logos. Sebenarnya semua orang berfilsafat. Semua orang secara tidak langsung berpikir tentang segala hal. Ya, jika ada seorang mahasiswa berpikir bagaimana mendapatkan nilai yang baik, seorang pekerja bekerja dengan target, sebenarnya secara tidak langsung mereka itu berfilsafat. Nah, itu definisi pertama, filsafat sebagai inquiry. Dan yang kedua, filsafat sebagai set of mind atau set of beliefs. Ya. Setiap orang berfilsafat itu pasti memiliki satu filsuf favoritnya. Itu tidak dipungkiri. Nah, kalian boleh-boleh saja merujuk kepada Nietzsche dan lain sebagainya. Tapi di sini yang perlu kita ketahui bahwa set of mind ini merupakan produk-produk pemikiran filsafat, ya, produk pemikiran-pemikiran dari banyak tokoh. Nah, kalau seandainya kalian tidak setuju dengan filsuf yang didamba-dambakan oleh teman-teman kalian, sah-sah saja. Dan kalau seandainya kalian tidak setuju dengan filsuf yang saya idam-idamkan, itu sah-sah saja, tidak ada masalah dengan itu. Jadi itu yang kedua, namanya set of mind atau set of belief. Setiap orang berfilsafat itu pasti memiliki rujukan tertentu. Tapi di sini kita artikan bahwa kalau seandainya kita berpatokan terhadap satu filsafat, kita tidak boleh hanya membenarkan itu saja. Dan kita tidak boleh hanya setuju kepada satu filsuf saja. Dan apabila ada teman kita yang tidak setuju dengan filsuf yang kita pelajarinya, sah-sah saja, tidak ada masalah dengan itu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, filsafat sebagai akademik disiplinnya. Ini filsafat yang diajarkan di kampus-kampus, filsafat yang diajarkan di setiap universitas untuk sebagai landasan teori pertimbangan yang kemudian kita gunakan nanti sebagai bentuk inquiry. Ya. Kita akan mencari inquiry itu, filsafat sebagai pencarian itu melalui teori-teori yang diterapkan di kampus-kampus sehingga menciptakan yang namanya set of mind atau set of beliefs. Tapi di bagian akademik disiplin ini teman-teman, kita lebih
komprehensif mengkajinya begitu. Sedangkan kalau di inquiry itu terjadi kadang-kadang kita berfilsafat tanpa kita sadari. Seperti yang saya tadi katakan, ketika ada seorang pekerja yang mengejar targetnya secara tidak langsung, secara tidak ia sadari bahwa ia sedang berfilsafat. Tapi di akademik disiplin ini kita baca Imam Ghazali, kita baca Nietzsche dan lain sebagainya. Itu yang disebut sebagai filsafat, sebagai akademik disiplin. Nah, itu tadi teman-teman hakikat filsafat yang perlu kita ketahui supaya kita tidak terjebak di dalam kekeliruan. Kenapa sih kebanyakan orang itu berfilsafat itu justru malah keliru gitu. Keliru. Bahkan nggak jelas gitu. Jadi begini teman-teman. Saya beri contoh saja lah ya. Saya banyak ketemu mahasiswa-mahasiswa, teman-teman dan adik-adik dan abang-abang juga sekalian gitu kan. Yang udah pesantren 6 tahun sampai 7 tahun, tapi begitu baca filsafat, tapi begitu ketemu filsafat kok mereka malah bertanya tentang apa sih gunanya sholat itu? Apa sih gunanya berzikir itu? Tentu filsafat melahirkan kekeliruan di antara mereka. Bukankah filsafat itu seharusnya mengajarkan kepada kita tentang inquiry tadi, tentang pencarian. Sehingga apa? Sehingga setelah kita melakukan pencarian, setelah kita melakukan set of mind, justru seharusnya kita lebih yakin dong. Tapi pada kenyataannya, banyak orang-orang yang baru belajar filsafat, baru ketemu filsafat, malah justru pemikirannya amburadul, nggak jelas gitu loh. Makanya saya sebut sebagai filsafat menimbulkan kekeliruan. Nah, salah satunya itu contohnya. Kenapa hal itu terjadi? Ternyata yang pertama, orang yang belajar filsafat itu bisa keliru karena mereka tidak memiliki guru dalam mengarahkan filsafat itu. Dan yang kedua, kebanyakan orang yang belajar filsafat itu setengah-setengah. Baca buku 1 lembar, baca buku 2 lembar, dan kemudian berbicara tentang filsafat. Saya kira ini akan menyebabkan kekeliruan teman-teman semua. Jadi kalau seandainya kita belajar filsafat itu jangan setengah-setengah, kalau bisa sampai habis. Kenapa? Karena kalau setengah-setengah ya banyak terjadi. Seharusnya anak-anak pesantren, anak pondok yang bisa menjelaskan agama malah mempertanyakan agama, malah mempertanyakan hal-hal yang tidak jelas. Satu lagi, banyak kekeliruan dari filsafat itu teman-teman, bahwa orang yang berfilsafat itu harus berargumen, tidak boleh kalah berargumen. Sedangkan tidak begitu. Filsafat itu akan menunjuk kebijaksanaan. Apa itu orang bijaksana? Ketika ada lawan bicaramu, ketika ada lawan dialogmu yang berkata benar, kita harus mengatakan itu benar. Kalau seandainya perkataan kita itu salah, ya kita harus katakan itu salah. Dan itu arti bijaksana yang sejatinya. Nah, jadi begitu teman-teman semua. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua.